Sobat NDC, apa kabar semuanya? Happy Sunday, saya mengucap syukur kita semua boleh beribadah di tempat ini hari ini. Dan sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Sama-sama nyatakan. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu, ku berserah. Seluruh kami berserah di tangan-Mu Tuhan. Maka hidup kami lebih baik. Yang percaya sama-sama nyatakan. Hari ini Tuhan, kami sepenuh hati menyatakan berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, perjalanan hidup kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, yang percaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidupmu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berseru lebih lagi di hadapan Tuhan. Yang percaya dengan imanmu, sama-sama katakan. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menyembah Tuhan dengan sukacita. Ada kekuatan baru. Dan janji-janji-Mu digenapi di dalam hidup kami Tuhan. Dan segenap Tuhan yang memuji Tuhan. Dan mau memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kita sambil bertepuk tangan saudara?
Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Nyatakan, Our God is bigger than the giant. say our God. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Yeah. Sama-sama nyatakan. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith as we live our soul. Lord, we know how we overcome. Say, oh God, oh God, yeah. We believe in Jesus. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Percaya Tuhan kita dahsyat, boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Dengan iman sama-sama nyatakan. He's roaring like a lion, with his spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with his power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He's roaring, yeah. Spirit like a fire, Jesus. He's the great I am. He's moving with his power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. Say, he's the great I am. He's the great I am. Mari jemaat ini sama-sama nyatakan. Come on. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Say, oh God. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Oh God, yeah, is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Serukan, He's the Lord God Almighty. Sekali lagi nyatakan, He's the Lord God Almighty. Yeah. Saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang hebat dan perkasa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Hey. Mari bersukacita lebih lagi, saudaraku. Pujilah Sang Raja Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita. Angkat suara kita. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, sujud berdoa bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, saya Sofia Mas Paitela dan saya Karen Francisca. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. NDC Women Kamis 4 September pukul 10.30 di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Michael David Jeremia. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan, karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Saints. Akhir-akhir ini banyak orang beriman yang mengalami kelesuan rohani. Doa mereka terasa hambar, ibadah hanya sebagai formalitas. Bayangkan sebuah api unggun yang terus-menerus dibiarkan menyala tanpa tambahan kayu. Perlahan pasti akan redup dan mati. Karena itu sepanjang bulan September, NDC menetapkan tema Ignite the Spirit. Kita mau membuka hati untuk dipulihkan dan dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Encounter Night Rabu 3 September pukul 19 diadakan di NDC Bewok. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi, menerima, dan baik bagi setiap kami. Kami bawa hati kami, pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
sembah Dia saudaraku. Mari bebaskan dirimu menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan hatimu Yesus. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Kau yang memberi kekuatan, Kau yang memberi pengharapan di dalam-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu, menikmati kasih-Mu. Rasakan kasih-Nya mengalir, Dia memenuhi, Dia memeluk setiap kita yang haus dan lapar. Kasih-Mu Tuhan, ya Yesus, terima kasih. Sebab kasih yang diberikan Tuhan tidak seperti kasih yang diberikan dunia ini. Kasih-Nya sanggup memuaskan, memenuhi seluruh jiwa kita. Mari yang rindu dan lapar akan Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima semua pujian, semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau Tuhan. memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya angkat hati, angkat suaramu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena hanya Tuhan yang layak terima pujian penyembahan kami. Engkau layak ditinggikan selalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada seperti sekarang. Semuanya hanya karena kasih kebaikan-Mu saja. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan pelihara kami dengan penuh mujizat-Mu Tuhan. Tuhan mengasihi kami melebihi apapun juga. Dan Tuhan saat ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan dengan sederhana. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi bisa menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Urapi setiap jemaat-Mu, Roh Kudus tolong setiap kami. Berikan kepada kami pencerahan rohani. Sehingga apa firman Tuhan yang disampaikan benar-benar bisa hidup di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk diberkati, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat juga. Shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah memimpin saudara memerintah dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih.
Mari kita lihat terlebih dahulu 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin banyak di antara kita yang suka nanya gini, apa sih kehendak Allah buat hidupku? Saudara, ini salah satu jawabannya. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mungkin tahun kemarin saudara lebih banyak menggerutu, lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak kecewa sama Tuhan karena rencana kita tidak terjadi, kok yang terjadi yang lain Tuhan. Kenapa hidupku masih begini-begini aja? Stop mulai tahun ini. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena beberapa hal yang saya bagikan. Waktu kita mengucap syukur, saudara terkasih, yang pertama berarti kita sedang memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan artinya membesarkan nama Dia. Kita sedang memamerkan Dia kepada dunia karena kita tahu Dia Allah yang dahsyat. Pekerjaan-pekerjaannya besar yang dunia gak bisa lakukan itu terhadap kehidupan kita. Tuhan udah membersihkan dosa kita, menghapus dosa kita, melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kehidupan kita. Wow saudara, kita harus memuliakan Dia dengan ucapan syukur kita. Berkata kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur aku diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur aku menjadi anak-anak-Mu. Aku diadopsi sama Tuhan. Padahal aku dulu bandel banget, berantakan banget, kacau banget. Orang tua sendiri aja udah gak nganggep aku istilahnya. Tetapi Tuhan mengadopsi aku menjadi anak-Mu. Itu yang harus kita syukuri senantiasa. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-1. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, waktu kita bersyukur bukan menggerutu, kita ini sedang bersaksi kepada dunia saudara bahwa aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Ya, sekalipun ada badai terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap memuji Dia. Bersyukur kepada Dia di tengah-tengah badai kehidupan kita. Kita harus memperkenalkan Tuhan, memamerkan Tuhan kepada sekeliling kita. Di kantor, di pekerjaan, di pertemanan. Saudara harus menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga orang lihat, ih kok kamu beda ya? Kamu kok bersyukur selalu? Iya dong, Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Biar mereka jadi ngeliat siapa di balik kita. Yaitu Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, yang kasih setianya dahsyat bagi hidup kita. Perintah Tuhan berkata dalam Mazmur 105 ayat ke-1. Kita baca ya, sekali lagi 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuh disuruh Tuhan. Ya, ayo mulai bersyukur di tahun ini lebih banyak lagi. Mulai muliakan nama Dia. Amin saudara terkasih. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur membuat kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan bekerja setiap saat. Tuhan selalu bekerja, Tuhan gak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup itu adalah kombinasi antara berkat dengan masalah. Kalau saudara bilang gini, hidup saya itu sangat diberkati. Artinya begini saudara, dari kombinasi berkat dan masalah, takaran berkatnya lebih besar, tetapi di dalam berkat tetap ada takaran masalah. Hanya takaran masalah lebih kecil. Makanya saudara bilang, oh di dalam aku lagi diberkati loh hidupku. Bukan berarti lagi diberkati saudara gak ada masalah. Demikian juga pada saat hidup saudara lagi ngalamin yang namanya masalah. Saudara gak bisa bilang, aduh hidupku punya penuh masalah. Bukan berarti takaran masalahnya 100%. Namanya juga kombinasi. Mungkin takarannya lebih besar tetapi tetap ada yang namanya takaran berkatnya. Yang masalah lebih besar berkatnya tetap ada. Waktu orang bersyukur, waktu kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun takaran masalah kita lagi besar, kita akan bisa melihat bahwa tangan Tuhan tetap bekerja memberikan mujizat-mujizat kecil di dalam kehidupan ini. So akan bisa tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
Roma 8 ayat 28. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 2 tahun yang lalu calon mantu saya, saudara, jadi anak saya yang pertama tinggalnya di Singapura, saudara ya, kerja di Singapura, kuliah di Singapura, waktu itu dapat calonnya orang Singapura. Singkat cerita mereka 2 tahun yang lalu sudah merencanakan menikah tapi belum menikah saat itu. Dan calon mantu saya itu kuliahnya di Perth. Jadi mau graduation. Dan kami sekeluarga datang dong ke graduationnya di Perth, saudara. Pada saat kami baru tiba di Perth kami langsung sewa mobil. Pada saat sewa mobil, saudara terkasih, tentu saja kami mengucap syukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, so blessed. Kita sekeluarga bisa hadir di acara graduationnya. Itu kejadiannya kita datang hari Senin, acara graduationnya hari Kamis. Kemudian calon mantu saya dengan anak saya bilang, Mami tapi kita gak langsung tinggal di kota Perth. Kita akan nginep dulu, istilahnya kayak keluar kota dulu gitu loh saudara, kayak ke Bandung dulu gitu ya. Ke Margaret River namanya, naik mobil sewaan 3 jam di sana, 3 jam perjalanan. Kemudian kita nginep, baru hari Rabunya kita balik lagi ke Perth. Oh oke, gitu kan ya. Jadi waktu baru mendarat, langsung ke tempat penyewaan mobil, langsung taruh koper, mobilnya SUV gitu saudara ya. Langsung taruh koper, anak saya nyetir, saudara terkasih, saya duduk di belakang. Kemudian saya taruh koper kecil saya di tempat duduk di kaki saya. Dan ada 4 koper di belakang, saudara terkasih ya. Udah kita nyetir menuju Margaret River. Itu lagi winter. Jadi agak-agak mendung, ada sedikit hujan. Kita berhenti di perberhentian pertama, 1 jam perjalanan berhenti. Jalan lagi habis istirahat, jalan lagi 1 jam, berhenti lagi. Tinggal 1 jam lagi kan saudara, di perberhentian kedua ini kita ngopi, udah mulai gelap. Angin udah mulai kenceng, ya udah ngopi dulu. Kemudian kita parkir mobil saudara di luar kafenya, sepi, semua orang lagi winter, buru-buru pulang ke rumah ya. Nggak ada yang mau di luar lama-lama karena dingin sekali. Pada saat kami mau turun dari mobil ke kafenya saudara ya, koper kecil saya itu isinya cuma kayak shawl yang untuk ada di dalam pesawat lah gitu ya. Dan kita semua masih pakai jaket, jaketnya jaket simple yang biasa. Nah begitu turun, waduh dinginnya, bener-bener angin kenceng banget saudara. Dan saya bilang oke, di belakang Mami udah siapin 1 koper saudara, itu kopernya koper yang memang kosong ya. Niatnya ntar kalau beli-beli ada tempat. Tapi di dalamnya saya sudah taruh jaket kita semua yang tebel-tebel. Jadi saudara, kita buka bagasi belakang. Koper pertama saya buka, kopernya itu ada kantong plastiknya gitu ya, ada lapisan plastiknya. Saya buka lapisan plastiknya, saya angkat, saya buka kopernya. Kita semua ganti pakai yang tebel-tebel, yang tipis masuk ke situ. Nggak ada apa-apanya di dalam kecuali hadiah graduation untuk calon mantu saya. Dan kita tuh mau ngeledekin dia dari Jakarta, kado graduationnya sudah terkasih, isinya apa? Isinya bantal saudara, gambarnya mukanya dia gitu ya saudara ya. So waktu graduation dia senang, dia ketawa-ketawa sendiri, dia tidur sama mukanya dia, itu rencana kita. Saudara udah kita tutup pintu, kita masuk ke kafe. Selesai dari kafe kita keluar, ternyata mobil kita itu dibobol orang. Pintu kaca belakang supir di mana di tempat saya duduk itu udah pecah saudara terkasih. Koper saya diangkat, hilang. Koper yang depan yang gak ada isinya yang buat cuma di pesawat. Dan koper 1 lagi yang di belakang. Dari 4 koper saudara, 1 hilang. Sudah tahu yang hilang yang mana? Yang gak ada isinya apa-apa. Kecuali kado untuk anak mantu saya. Jadi waktu malingnya buka saya percaya. Yang dia ketemu itu bantal, wajah ini orang saudara terkasih. Dan dia akan tidur dengan itu. Wow saudara, baru aja liburan, baru hari pertama. Tuhan izinkan ada tantangan, tetapi kami belajar untuk mengucap syukur. Kita langsung ngecek ke mobil dan kita lihat kita malah jadi ketawa. Ya yang diambil gambarnya si Ian ya kan gitu ya. Oh kita ketawa langsung. Terusnya udah gitu udah yang diambil ini. Terus anak saya bilang, Mami aku tuh tinggalin ransel, anak saya ada yang kuliah. Tinggalin ransel isinya laptop pelajaran sekolah aku semua kata dia.
Saudara, itu luar biasa loh. Waktu jaket diganti dari yang tebal ke yang tipis, anak saya nggak taruh jaketnya di koper, tapi dia taruh di atas backpacknya dia. Jadi backpacknya nggak keambil, saudara. Lihat, orang yang bersyukur, saudara, bisa lihat di tengah-tengah masalah Tuhan tetap melindungi kita. Kita jadi bersyukur, aduh terima kasih ya. Saudara, saya bilang, aduh terima kasih ya. Saudara tahu kan kenapa orang Jawa dikatakan orang Jawa itu tidak pernah kenal rugi. Orang Jawa untung terus, bener nggak? Untung cuma jatuh dari motor. Untung cuma patah, ya kan? Ya ampun, untung, selalu untung saudara ya. Untung patahnya cuma 7, ya kan? Untung cuma dijahit 30 jahitan, selalu untung saudara. Jadi kita juga belajar, Tuhan terima kasih. Kita berkata, makasih ya Tuhan. Kita bersyukur, kenapa? Karena yang diambil koper kosong. Yang diambil ya kan, koper yang mungkin isinya terlalu penting buat kita. Untung udah beli yang namanya travel insurance. Terus yang lebih luar biasa lagi, koper yang dicuri tadi saya cerita, koper itu tuh sebenarnya ada lapisan plastik tebel luar, plastik bening di luarnya untuk ngelapisin kopernya. Kan saya waktu habis ganti baju saya nggak pasang lagi gitu kan ya. Ternyata untung itu plastik nggak diambil saudara. Kenapa? Karena plastiknya buat nutupin kaca yang pecah. Untung saudara. Jadi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo saudara, hari ini belajar tuh selalu mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, kita bisa ngelihat ternyata Tuhan tetap bekerja kok. Ada amin saudara? Ada lagu seperti ini bunyinya. Waymaker gitu kan. Miracle worker. Wih saudara, keren sama anak NDC banget. Saya kalau bisa nyanyi saya udah jadi WL saudara ya. Jadi gak apa-apa, Revi tadi sama siapa baca yang jadi WL ya, bagus-bagus suaranya. Tapi saya sedikit mau nyanyi. Waymaker, miracle worker, keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Terus lagunya berubah gitu kayak jadi ada kayak orang nyanyi kayak nge-rapnya, ingat gak? Even though he's not working, he is working. Ya kan gitu kan saudara ya kan? Even though we don't see it, he's working. Pokoknya gitu kan saudara. Ya itulah. Kalau kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah masalah kita. Kita bisa tetap nge-rap berkata, even though this is terjadi, I know God is working. God is working, God is working. Gitu pokoknya saudara ya kan. Kenapa? Kita bisa lihat Tuhan selalu tetap membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Maka selalu belajar mengucap syukur. Mengucap syukur membukakan bahwa ada berkat lain yang Tuhan berikan untuk hidup setiap anak-anaknya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bersyukur akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara coba deh, berhenti bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu gampang bete. Belum lagi mukanya gak enak dilihat, sorry ya. Maaf udah gak cakep, bete lagi sudah terkasih ya kan. Haleluya gitu ya, maaf bercanda. Saudara, tapi waktu kita bersyukur, dikit-dikit puji Tuhan. Aduh tuh muka enak banget dilihat. Auranya beda, saudara terkasih. Penuh dengan sukacita. Tambah cakep, tambah ganteng, saudara terkasih. Maka belajar untuk mengucap syukur. Raja Daud adalah seorang tokoh Alkitab yang kehidupannya up and down, up and down. Tapi tahu gak saudara, dia ekstrim loh up and downnya di dalam istana dikejar mau dibunuh. Lihat sampai kayak begitu saudara kehidupannya. Tetapi kita belajar dari dia. Dia adalah orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga sukacita Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupannya. Saudara belajar dong untuk mengucap syukur. Sekalipun mungkin saudara berkata, apa yang perlu disyukuri? Semuanya habis, semuanya gak ada, semuanya gak punya. Saudara kan sering kita ngomong gitu kan. Tapi belajar dari ayat ini yuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 kita baca 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Lihat, dikatakan pohon ara gak ada bunganya, dikatakan anggur tidak berbuah. Semuanya gak punya di dalam kehidupan, tetapi Habakuk memilih untuk bersorak-sorak. Hari ini saudara, mungkin
tempat ini Anda datang, masalahnya aduh lagi gak punya duit. Tapi kalau saya lihat muka saudara dari sini rata-rata kayaknya tabungannya minimal 200 M, saudara terkasih ya. Haleluya ya. Amin gitu ya. Amin. Kalau saudara diberkati harus jadi berkat. Amin, saudara terkasih ya. Ada pik 2, sumbang cepat saudara terkasih ya. Haleluya. Jangan bersungut, tolak untuk bersungut-sungut saudara. Saudara kalau bersungut-sungut itu buang waktu, buang energi di dalam kehidupan. Karena persungutan kita gak akan bisa merubah segala sesuatunya. Gak akan bisa merubah apapun yang udah terjadi lewat persungutan kita. Udah tidak bisa dirubah. Persungutan kita itu ibarat kalau saudara punya kebun. Ada ilalang yang harusnya saudara cabut. Malah saudara siramin ilalang itu. Yang gak berguna malah disiramin. Pohon yang bergunanya malah saudara gak airin, gak syukurin di dalam kehidupan. Sedih loh, banyak orang Kristen saya lihat ya kena masalah dikit maunya bersungut. Langsung kayak kehilangan lemes badan, kayak gak ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Saudara, beberapa tahun ini ada keluarga kami yang kena sakit kanker. Saudara, saya nganterin bolak-balik ke rumah sakit kanker. Setiap kali datang ke rumah sakit kanker, di rumah sakit kanker saudara, itu rata-rata pakai topi. Pasien-pasiennya, kenapa pakai topi? Karena udah gak ada rambutnya. Banyak yang karena kemo gundul. Ada beberapa yang udah kalau di rumah sakit kemo udah dicopot topinya. Dia udah gak peduli lah pokoknya ya udahlah semuanya juga pasien gitu kan. Saudara rambutnya kalau rontok itu ya saya lihat rontoknya orang kena kemo. Rontoknya tuh gak 1-2 saudara. Sekali rontok tuh 20-30 kayak begitu saudara. Saudara terkasih kita rontok 1 aja. Itu pun rontoknya gara-gara gak punya duit saudara terkasih ya kan. Ya udah ngomel sama Tuhan. Lihat mereka saudara terkasih. Terus udah ya jadi saya sering ngobrol sama pasien. Ya sama pasien gitu kan suka tanya dari mana sakitnya apa. Satu kali saya ketemu dengan seorang tante-tante di kursi roda. Anaknya yang ngedorong, anaknya yang nganterin, anaknya cewek umur sekitar 40-an. Akhirnya jadi ngobrol. Dari mana tante? Dari Bandung kata mamanya. Oh oke. Terus anaknya jadi ngobrol. Saya tanya kenapa? Kena kanker. Saudara tahu kankernya di mana? Di otak saudara. Sudah 3 kali operasi. Saudara baru pusing dikit udah ngomel ya ampun. Baru pusing dikit kayaknya udah aduh hidup udah berat banget hidup ya kan. Tinggal beli obat di warung sembuh saudara kasih. Beda sama orang yang kena sakit kanker. Terus udah yang berkali-kali kemo. Kemudian udah disinar juga. Akhirnya saya jadi ngobrol sama tantenya. Saya bilang tante tapi tante tetap loh kelihatan gembira. Terus dia bilang iya tante ini kan memang anak Tuhan juga. Tante ini selalu punya prinsip satu. Hati yang gembira adalah obat kata dia. Jadi tante selalu belajar mengucap syukur. Wah luar biasa saya bilang. Sampai saya nyanyi sama tantenya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu kan saudara terkasih. Karena benar. Saudara mau punya kegembiraan ya kan. Mulai dengan hati kita. Mengucap syukurlah. Dan mengucap syukur membawa sukacita dan sukacita itu menyebar, menular. Kalau Anda seorang ibu-ibu, gampang bete. Di rumah suasana jadi gak enak udah pasti. Bapak-bapak pulang ke rumah bete, gak suka-suka cita, gak bersyukur. Jalanan macet, hujan lagi. Saudara balik sekarang. Kalau saudara masih punya kendaraan, saudara bisa pulang ke rumah masih bisa naik motor. Walaupun hujan. Saudara harus lihat masih banyak orang yang gak punya motor. Saudara harus bersyukur saudara masih bisa naik mobil di tengah hujan. Kenapa? Karena saudara gak kehujanan. Tapi banyak kita udah nganggep blessingnya Tuhan itu biasa-biasa aja. Udah gak lagi bersyukur yang bersungguh-sungguh dengan blessing yang Tuhan berikan. Ayo belajar untuk selalu bersyukur apapun kita syukuri. Karena waktu kita bersyukur kita jadi orang yang bersuka cita. Dan kita akan tularkan sukacita itu ke keluarga kita, pertemanan kita, ke lingkungan kita. Sehingga orang ngelihat kita, lihat senyuman kita, orang pun akan bersuka cita. Beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Bersyukur apalagi akan membuat hidup kita damai dan puas. Aduh kalau udah bersyukur saudara,
punya tas satu, aduh puji Tuhan ya tasnya udah bagus, udahlah. Udah puas saudara. Udah kayak aduh harus punya tas 20 lagi, 30 lagi. Enggak saudara terkasih. Hidupnya udah damai. Hidupnya udah cukup Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanku cukup. Ayat firman Tuhan berkata ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Disuruh doa supaya kita gak khawatir. Tetapi doanya harus disertai dengan ucapan syukur. Saudara, Tuhan selalu tahu kita membutuhkan sesuatu. Makanya kita berdoa. Tuhan bilang minta sama aku, gak apa-apa minta aku akan berikan. Tetapi pernahkah kita mengucap syukur sama Tuhan dengan apapun yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Contoh, saya punya anak ketiga namanya IJ. IJ masih sekolah. Kemudian IJ akan berkata kepada saya, Mami, ya dia ngajuin ke saya permohonan dia. Mami, aku next week mau hangout sama teman aku. Minta uang dong Mami. Dia ngajuin. Saya sebagai orang tua, saya akan bilang, oke IJ, sini Mami kasih 100.000, kamu pergi sama teman-temannya. Terus dia senang, ya kan, terus dia pergi, saudara. Terus sudah, minggu depan lagi dia datang lagi, Mami, IJ pengen banget nih Mami punya tas sekolah baru. Oke, berapa? Kalau di online murah Mami, misalnya katakan 150.000 lah gitu ya. Oke, Mami kasih. Dia pergi, sudah terkasih. Dia gak pernah datang ke saya untuk bilang makasih. Ya, dia gak pernah datang ke saya untuk bilang thank you ya. Sudah terkasih, kita sering kali gitu sama Tuhan. Udah minta dapat, lupa untuk menaikkan ucapan syukur kita. Sebagai orang tua, waktu IJ datang lagi ke saya, peluk saya dan bilang, aduh Mami tadi hangoutnya keren banget Mami. Puji Tuhan Mami kasih aku uang. Beda rasanya. Nah Tuhan juga demikian sudah terkasih. Harus banyak mengucap syukur saudara. Supaya hidup kita puas saudara. Contoh lagi. Satu kali waktu IJ masih agak kecilan. Saya ingat sekali kami ikut rombongan pergi ke Israel. Dengan rombongan NDC juga saudara ya. Kemudian kami satu bus rame-rame. Dan IJ di bus itu satu-satunya anak kecil. Di bus semua orang dewasa. Singkat cerita saudara, setiap kali dia masuk ke bus, dia membawa sukacita ya. Dia senang banget dibawa ke Israel. Dia bawa suasana sukacita, tante-tante, om-om, oma-oma, opa-opa udah pada duduk di bus. Terus IJ masuk dan dia akan nyapa ke semua orang. Selamat pagi, hello, hai, semua gitu. Everybody jadi senang kan dengan ketemu orang yang bersukacita, sudah terkasih. Singkat cerita, udah selesai perjalanan berapa hari ke Israel, sudah terkasih. Kemudian tibalah waktunya selesai untuk turnya. Nah itu hari terakhir sebelum kita selesai tur Israelnya, saudara. Ada satu opa-opa ya, dia datang kepada IJ karena IJ yang nyamatin dulu. Pagi om, pagi opa lah kayak gitu ya. Nah si bapak ini sudah terkasih seneng banget sama IJ. Lalu dia bilang gini, hai IJ ya kan, kamu tuh ceria banget. Oh thank you, oh sama IJ dipeluk sudah kasih ya. Sudah tahu abis dipeluk, si bapak ini keluarin duit $100 saudara. IJ dikasih $100. Ya, dia lihat $100, wah dia seneng banget. Dia peluk lagi si bapaknya. Ya kan, oh thank you. Dipuji semuanya, oh terima kasih, so generous, oh I love it, oh terima kasih, oh Tuhan Yesus jawab doa aku, oh aku emang udah kepengen beli sepatu, oh thank you kata dia gitu ya. Terus kan ya udah dong bapaknya seneng, oh iya IJ, terus kayak mau dilepas IJ-nya gitu ya, IJ lepas, oh sama IJ ditubruk lagi, oh thank you om, thank you. Buat dia $100 itu gede banget, sudah terkasih. Sudah tahu ketika omnya lihat betapa IJ sungguh-sungguh bersyukur sampai kayak gitu. Dia keluarin lagi lembaran kedua, saudara. Jadi IJ dapat $200. Kenapa? Karena hati bapak itu seneng. IJ menghargai $100 yang dia berikan. Tuhan kasih kita lebih dari $100. Ada amin saudara? Tuhan kasih kita nafas kehidupan, kasih kita pekerjaan. Saya pernah gak sih bersyukur sama Tuhan, Tuhan makasih ya aku masih bisa kerja. Makasih ya. Apa yang ada di pikiran selalu, bos lagi ketemu nyebelin banget gaji gak naik-naik ya kan. Sudah nge-rap sendiri akhirnya ya kan.
Aduh gaji gak naik, udah berapa tahun kerja di sini, harusnya nggak pernah diperhatikan sama bos itu, gitu-gitu saudara saya. Ayo belajar, belajar ngucap syukur. Karena bos di atas bos itu adalah Tuhan kita yang ada di surga. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang paling akhir, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur akan membuat kita peduli dan memberkati orang lain. Saudara, waktu kita bersyukur, aduh Tuhan, kok aku ternyata banyak bersyukur, saudara kan bisa lihat loh. Betapa Tuhan tuh benar-benar memberkati hidup kita berkelimpahan. Dan sehingga waktu kita ngelihat hidup kita sudah sehat. Tadi saya cerita, saya datang ke rumah sakit cancer, saudara. Saudara harus bisa bersyukur sama Tuhan. Ya, kalau saudara lihat, aduh tubuh kita itu dipelihara Tuhan sempurna. Saudara, tubuh kita mahal sekali loh. Kalau ada yang sakit satu organ aja, saudara harus siapin ratusan juta. Pasien-pasien cancer yang kemo, saudara, yang gak punya asuransi. Sampai jual rumah, jual mobil, jual macam-macam. Karena mahal sekali. Kalau saudara masih hidup sehat, saudara harus bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan membuat kita jadi peduli, kepengen jadi berkat buat orang-orang yang berkekurangan di luar sana. Banyaklah berterima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan karena kasihnya yang besar, kita udah diberkati dengan besar, sudah terkasih. Maka kita harus peduli sama kesulitan orang lain. Tahun ini jangan jadikan tahun yang selalu it's all about me, it's all about me. Egois kita begitu tinggi. Tapi belajar untuk mengucap syukur, di situ saudara akan dibukakan satu persatu sama Tuhan. Waktu saudara bersyukur, oh iya banyak orang yang gak seenak aku hidupnya. Waktu kebakaran di LA kemarin saudara terkasih, ada satu ibu, orang Amerika lah, dia bilang, in the morning saya masih nganterin anak saya sekolah. Anak saya pulang sekolah, rumah saya udah menjadi debu, kata dia udah jadi abu semuanya. Saya ngumpul sama anak-anak saya di rumah, di meja makan. Keluarga kami makan. Saya bilang sama anak-anak, lihat masih banyak tuh berapa ribu orang. 100.000 orang lebih di Amerika yang masih tinggalnya itu dievakuasi. Tinggalnya itu di bangsal-bangsal, di tempat penampungan. Kita masih bisa kumpul, makan, bersyukur sama Tuhan. Bersyukur begitu banyak orang yang masih hidupnya gak punya rumah, gak punya atap di atas kepalanya. Ayo bersyukur kita masih sehat. Sudah tadi naik tangga ke sini, masih bisa jalan ke mall segala macam. Bersyukur sudah terkasih. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dengan banyak supaya apa? Yuk kita baca ayat terakhir untuk khotbah ini. 1 dari 2 Korintus 9 ayat 8. Saya ambil dari terjemahan BIMK. 1, 2, 3. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Yang percaya katakan amin. Terus bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Artinya begini, terima kasih itu apa? Terima kasih artinya saudara terima berkat Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima pemulihan, terima perkara dahsyat dari Tuhan. Saudara harus kasih. Berikan kepada orang lain. Ya, waktu saudara kasih, saudara akan terima lagi dari Tuhan. Saudara harus ngapain dengan berkat ini? Kasih lagi kepada orang. Makanya namanya terima kasih. Terima kasih. Waktu kita bersyukur, kita akan peduli bahwa hidup kita dijadikan berkat oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat buat menolong sesama kita. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Thank you Jesus. Tuhan ampuni kami. Kalau seringkali kami memandang berkat-berkat-Mu itu berkat yang biasa aja. Bahkan kami memandang keadaan kami tuh berat banget sih Tuhan, susah banget sih Tuhan. Kami komplain, kami marah, kami bersungut, kami kecewa. Bahkan kami benci Tuhan. Bahkan kami memusuhi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mata kami dibutakan melihat berkat-berkat Tuhan. Karena kami sering bersungut-sungut. Tetapi Tuhan kami ambil keputusan pada hari ini. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepada Tuhan.
Pada saat kami bersyukur, kami sedang berkata terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Yang memelihara kami sempurna adanya. Yang gak pernah meninggalkan kami di lembah kekelaman. Yang selalu mendampingi kami dalam segala musim kehidupan. Tuhan, kami mau belajar mulai hari ini untuk selalu bersyukur. Pada saat kami bersyukur di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah hujan kencang. Di tengah-tengah musim yang kering yang harus kami lalui. Disitulah kami bisa melihat bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam masalah kami. Tetap nyata di dalam masalah kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Apabila ada persungutan yang kami selama ini selalu ngomel, selalu komplain, selalu kami bersungut-sungut. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Ganti perkataan dari mulut bibir kami semua menjadi perkataan yang selalu mengucap syukur. Yang selalu bisa berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami terima dan kami mau menjadi orang juga yang memberi bagi sesama kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, tahun ini pasti akan menjadi tahun yang hebat, tahun berkemenangan, tahun yang dahsyat bagi setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Wow, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua diberkati. Terima kasih Pastor Levi Supit untuk firman-Nya. Sungguh memberikan kekuatan. Kita coba praktek saudara, sukacita dan bersyukur. Coba lihat kiri dan kanannya bilang, kasih senyum yang baik. Terus kemudian katakan bersyukur. Coba lihat kiri dan kanannya saudara. Ini dari tadi mungkin yang tegang-tegang. Kasih senyuman, kasih sukacita. Sekali lagi terima kasih Pastor Levi Supit. Kami sangat bersyukur Pastor bisa boleh memberikan firman pada siang hari ini. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ada permohonan doa, ada ratusan pendoa yang siap untuk membantu saudara dalam mendoakan setiap challenge, isu, problem saudara. Saudara boleh scan QR yang ada di layar dan saudara boleh mengutarakan setiap doa yang saudara ingin sampaikan. Kita akan sudahi ibadah kita siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat mengucap syukur karena kami percaya hidup kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar dengan limpahan syukur dan sukacita kami boleh keluar dari ruangan ini Tuhan. Karena mengetahui itulah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapak untuk Pastor Levi Supit. Biar Engkau yang berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tuhan tutup bungkus juga keluarganya Tuhan. Biar selalu boleh jadi dampak, jadi berkat ke lebih banyak orang lagi ya Bapak. Kami juga berdoa buat setiap orang yang terlibat melayani Tuhan siang hari ini. Baik yang ada di dalam stage ini Tuhan ataupun yang ada di belakang. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tutup bungkus kehidupannya. Pekerjaannya, usahanya Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakannya juga Tuhan buat berhasil. Dan untuk setiap kami Bapak, biar apa yang kami dengar siang hari ini, boleh kami belajar mempraktekannya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi janji firman Tuhan boleh kami alami dalam hidup kami. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena tahu Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Yang memberikan rancangan yang terbaik damai sejahtera untuk kehidupan kami ya Bapa. Waktu-waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Jemaat-Mu yang bekerja, berusaha, semuanya juga Tuhan tutup bungkus buat berhasil. Percaya bahwa dalam segala tindakan Tuhan memberikan hikmat. Ada favor yang daripada Tuhan menyertai setiap langkah dan jalan kami ya Bapa. Biar keselamatan, kesehatan juga menyertai kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati saudara.